Nah, akibatnya netizen juga anak buah Abah itu, netizen dari anak buah Abah atau yang kita kenal sebagai para pendukungnya Pak Anies Baswedan itu akhirnya memilih atau lebih suka mendukung Mas Pram. Dan prosentasenya gede banget itu, sampai 64% itu. Seperti sudah penggawan perkirakan dalam debat calon gubernur dan wakil gubernur di DKJ semalam, saya lihat Mas Pram maupun Bang Dul tampil luar biasa, hebat. Nah, mereka beneran bukan hanya politisi kawan, namun juga orang-orang yang berpengalaman. Barangkali mereka tidak seperti RK, Ridwan Kamil, yang pandai berretorika, pandai membangun citra diri, ya, mau apa secara tampilan, neng isinya bo itu. Ya, sedangkan Mas Pram dan Bang Dul itu terbukti sebagai orang yang dekat dan ngerti bener dengan rakyat. Bahasanya gampang dimengerti kok. Bahasa-bahasa yang dipakai dalam debat juga bahasa-bahasa yang mudah kita pahami. Bukan bahasa-bahasa yang muluk-muluk, so akademisi. Akhirnya masyarakat, opo wih. Nah, ini Mas Pram sama Bang Dul ini cukup bisa dimengerti, dan para penonton khususnya di Jakarta ya banyak yang setuju lah. Akibatnya dari perdebatan tadi malam itu, warga netizen utamanya tentu warga Jakarta loh, di medsos banyak yang lebih menyebut Bang Rano Karno dibandingkan nyebut nama Kang Emil. Nah, menurut crawling data lembaga indikator ini, nama Bang Dul itu menempati posisi tertinggi di Senggol kalau disandingkan sama nama mantan gubernur Jawa Barat itu, Bang Ridwan Kamil. Dan di posisi berikutnya ada nama Mas Pram. Ini menunjukkan respon publik lebih aware pada kandidat nomor urut 3, yaitu Mas Pram dan Bang Dul. Mau bagaimanapun followernya Kang Emil kan di medsos kan ya banyaknya dari Jawa Barat tuh. Kalau medsosnya Mas Pram pasti ya campur-campur dari seluruh Indonesia. Ada 3 catatan penting yang Om Begawan bisa sampaikan itu. Dari ketiga kandidat itu yang saya ingat loh ya, yang saya ingat, Ridwan Kamil itu lebih pada akan membuka lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan gimana? Banyak PHK. Ya itu sesuatu yang bagus lah. Tapi kan indikatornya apa kalau mau membuka lapangan pekerjaan itu? Lalu Pak Dharma itu saya mencatat bahwa ketika dia bicara masalah COVID itu, bahwa COVID itu hanya rekayasa, negara dikuasa. Dan Bang Dul sama Mas Pram itu ada catatan dia akan pasang CCTV di seluruh RT di seluruh Jakarta. Ya paling tidak hasil debat dan penyebutan nama-nama para kandidat berdasar pada data lembaga indikator ini membuka mata kita. Siapa yang punya keunggulan secara dukungan? Nah, dari sisi program para calon ini, secara umum Om Begawan katakan tidak banyak perbedaan. Ya hampir rata-rata, ya apa yang namanya calon gubernur? Calon gubernur di ibu kota. Tapi ya sekarang bukan ibu kota ya. Tapi katanya kepres ibu kota juga belum ditandatangani itu di KN. Jadi ya masih ibu kota lah Jakarta itu. Nah, ingat loh, Mas Pram masih belum pernah jadi kepala daerah. Belum pernah pegang salah satu wilayah baik kota, kabupaten maupun provinsi. Beliau itu mantan sekretaris kabinet. Dalam sistem kepresidensial, sekretaris kabinet bisa disebut orang kedua di pemerintahan. Nah, kan makna presiden di sistem presidensial itu kan terbagi kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, ini Mas Pram ini orang kedua di pemerintahan. Nah, untuk urusan pemerintahan, urusan teknokratis, urusan administrasi negara, itu yang pegang ya Mas Pram ini selama 10 tahun yang menerjemahkan Presiden Jokowi secara internal. Lah itu padahal dia 10 tahun loh jadi sekretaris kabinet. Hampir kemarin baru kurang beberapa bulan mundur ya karena mau nyalon gubernur ini.
Wes bener-bener ngelotok di luar kepala itulah. Struktur berpikir secara logis di luar kepala. Pemerintah itu harus kepiye. Makanya Kang Emil jelas kesulitan menandingi kepiawaian Mas Pram dan Bang Dul itu. Nah, seminggu terakhir sebelum debat itu, menurut lembaga indikator ini, juga tercatat pembicaraan soal Mas Pram sama Bang Dul itu juga mendominasi, baik di medsos maupun di berita-berita mainstream yang lain. Nah, persentasenya geser ke kandidat PDI Perjuangan itu semuanya itu dari kandidat-kandidat yang 14 partai keroyokan itu loh. Oh, mereka akhirnya ketutup dengan berita-berita medsos itu. Nah, akibatnya netizen juga anak buah Aba itu, netizen dari anak buah Aba atau yang kita kenal sebagai para pendukungnya Pak Anies Baswedan itu akhirnya memilih atau lebih suka mendukung Mas Pram. Dan persentasenya gede banget itu, sampai 64% itu pemilih Mas Anies itu untuk pindah ke Mas Pram dan Bang Dul. Lah gimana nggak ngedukung? Jangankan orang Jakarta, wong saya Indonesia itu. Ini lagi sebelok sama rezim sekarang ini. Sama Pak Mulyono itu lagi doanyel. Ya akhirnya nggak mau dukung Pak RK ini karena sudah tahu bahwa Ridwan Kamil adalah bagian dari dukungan Pak Mulyono yang didukung oleh 13 partai di Kim Plus Plus. Nah, semalam ini jadi catatan menarik bagi Begawan tentang keperpihakan Kang Emil pada Dilan. ini bukan Dilan teman saya yang suka ngedit itu, bukan itu loh. Soalnya ya dia senang dipanggil Dilan. Jadi namanya sebenarnya Dedi, jadi dia dipanggil Dilan. Singkatan dari Difaven dan lansia. Maksudnya Mas Pram nyebut Dilan itu maksudnya itu tadi, difabel dan lansia. Tahu loh, difabel itu apa? Itu orang yang dilahirkan atau mengalami kondisi secara fisik dan kemampuan yang berbeda dengan kita yang biasa, yang normal. Ya kayak sekarang ini, ada ajang Paparnas yang sekarang diselenggarakan di kota Surakarta sana itu. Itu ajang olahraga bagi kalangan difabilitas. Ini ada PON itu di sana di Solo. Maka para penonton ngompol silahkan main ke Solo. Ada PON Paparnas bagi kaum disabilitas. Lah Mas Pram menyebut Kang Emil itu faktanya saat jadi wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat tidak memproteksi atau mampu mendorong layanan yang accessible, yang ramah bagi difabel itu maksudnya. Kata Mas Pram itu, temannya yang orang Bandung itu, dia bukan hanya ngomong tapi ada laporan, ada bukti fakta dari teman. Saat mau nyewa kantor yang ramah difabel, susah ramum tuh di Bandung. Intinya angel, sulit menemukan kantor yang biasa dipakai oleh komunitas difabel itu di Bandung khususnya atau di Jawa Barat. Nah, misalnya nih, kantor itu semua berundak, kebanyakan berundak, punya tangga lah, gak ada lift lagi, atau gak ada ram, itu loh kayak prosotan itu. Kalau tidak ada khusus jalan untuk difabel, ada prosotannya, sehingga bila ada tunadaksa, khususnya yang pakai kursi roda atau pakai krek itu kesulitan masuk gedung. Lalu juga di fasilitas trotoar di jalan umum tidak tersedia juga paving block bagi para tunanetra untuk memandu jalan. Nah, barang disodorkan bukti-bukti itu oleh Mas Pram ke Kang Emil tuh. Nah, Kang Emil lalu menjawab tuh bahwa mengakui memang belum berhasil 100%. Nah, itu. Ini hanya salah satu item aja ketidakberhasilannya Ridwan Kamil ketika menjadi wali kota Bandung dan jadi gubernur Jawa Barat. Ingat loh, yang dimaksudkan Mas Pram itu baru di kota Bandung, di ibu kota provinsi. Lah padahal seperti kita tahu loh, Kang Emil ya mantan wali kota dan mantan wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat loh. Jadi ketidakberhasilannya itu mewujudkan kota ramah difabel tidak hanya pas jadi gubernur aja.
Pas jadi wali kota ya sama, nggak bisa mewujudkan fasilitas itu. Tidak bisa memaksa fasilitas umum bisa diakses atau dipakai oleh orang dengan kondisi apapun. Ingat loh, kondisi masyarakat kita itu beragam, majemuk. Fasilitas umum harus menyediakan itu semua agar semuanya bisa mendapatkan fasilitas yang sama. Lihat itu, stasiun-stasiun kita, terminal, mungkin sudah 80% diaksesibel, ramah pada difabel. Lah nek tunanetra itu rodok gampang, bisa dikawal Pamdal atau dilayani petugas KAI. Nah, nek pemakai kursi roda otomatis kan harus disediakan lantai naik turun kereta kan, yang sejajar dengan pintu kereta. Ya sekarang hampir semua stasiun sudah kayak gitu. Gak ada lagi yang mesti naik tangga. Di bodi kereta juga lumayan tinggi loh. Dan disinilah pentingnya. Kita punya atau tahu rekam jejak para calon pemimpin sudah bekerja atau melakukan apa saja sebelumnya. Wis sukses apa wong gitu loh. Di kota yang kecil orang sukses. Arep mimpin kota besar blendek. Apakah yang membedakan perlakuan masyarakat? Atau mampu menyediakan dan memperjuangkan kondisi warga agar setara itu gimana? Mendapatkan pelayanan yang sama. Itu gak membedakan kaya miskin loh. Atau tua muda, laki perempuan, enggak loh. Difabel atau tidak. Dan lainnya loh. Ya harus sama, harus setara. Nah, tadi malam saya debat itu ada 3 calon loh. Begawan namanya bahas Pak Dharma sama Pak Kun ya. Malah kebanyakan, nanti lain waktu lah kita bahas. Lah wong yo mereka saya sebut tadi orang percaya COVID tok Pak Dharma itu mengatakan aneh banget itu. Sumpah itu aneh loh. Pandemi di seluruh dunia itu malah ora percaya COVID itu. Jadi nyalon gubernur ini karepe piye. Enggak percaya COVID itu terus piye, katanya itu hanya rekayasa. Loh, banyak korban, banyak yang meninggal. Lah kaya ngono masa ya memenuhi syarat dukungan warga Jakarta Barat. Janjane sing setor KTP ngasih dukungan beneran mendukung apa, apa ini? Iki aku takon dudu nuduh loh ini kepada Pak Dharma ini. Ini saya agak protes ketika Pak Dharma itu tidak percaya COVID. Ya meragukan saja lah. Masa kayak gitu bisa memenuhi syarat maju jadi calon gubernur di Jakarta pula. Ya wis makin terlihat lah bila calon nomor urut 2 ini ya kemarin tuh maunya memang lawannya Kang Ridwan Kamil tuh ketika belum ada keputusan MK ini. Nah, bagaimana Kang Emil menyikapi ketidakmampuannya saat jadi wali kota maupun jadi gubernur di Jawa Barat? Akhirnya itu dia cari bolo, cari benteng tuh. Ya akhirnya nyebut Pak Prabowo lah. Mau berargumentasi apa? Jadi kayak semacam pernyataan penutupan titipan wae lah. Wis gak bisa ngandelin apa-apa. Sengaja pamungkasnya dikeluarkan senjatanya. Apa itu? Ia mengaku dekat dengan presiden terpilih Pak Prabowo. Aman itu loh. Nah, dalam closing statement Kang Emil menyebut keuntungan bila dirinya itu terpilih, ya dekat sama presiden terpilih. Nah, ben masyarakat terus melu-melu. Lah kok gitu? Aneh banget loh ini. Memangnya kalau Mas Pram yang menang bakal kesulitan soal keuangan daerah. Kalau tidak dekat dengan Pak Prabowo, gak berhubungan baik sama Pak Prabowo. Ya enggak lah. Pengen bukti ini. Mas Anies itu selama 5 tahun jadi gubernur Jakarta. Gak ada masalah tuh sama Pak Jokowi itu. Meskipun bertentangan itu. Pemerintah Jakarta berjalan normal. Lawang APBD Jakarta itu setara sekarang itu hampir 85 triliun. Wah, kayak banget tuh. Kurang gede pi APBD Jakarta. Nah, cara Kang Emil nyebut Pak Prabowo itu memperlihatkan dia itu enggak pede. Golek bola kayak cah cilik kalah gelut ngandake bapak itu. Ya merasa banyak rakyat Jakarta yang masih mikir milih mantan gubernur Jawa Barat emang apa kelebihannya. Wong dia itu biru Bandung. Persib kok mau mimpin Persija, itu mungkin tuh salah satu pikiran orang Jakarta. Itulah pendapat kawan dalam kandidat gubernur DKI yang berdebat
tadi malam. Gitu ya, salam Begawan, salam ngompol. Dadah.